ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Oke, seperti pelajaran kemarin, ini adalah satu perumpamaan, ya. Dan kalau itu adalah perumpamaan, berarti kita akan melakukan dua hal yang penting. Yang pertama, kita mencari tahu narasinya dulu, ya, apa premis atau tema dari narasi itu, karena ini adalah perumpamaan. Ya, ada cerita atau ada kisah, lalu di balik kisah atau cerita itu ada spiritual truth-nya, ya, ada lapisan keduanya berarti, atau yang kita sering sebut sebagai teori, ya, atau spiritual truth-nya, noetic-nya. Ya. Nah, nanti kita coba baca dari Palamas, ya, seperti apa spiritual truth yang dia ajarkan di dalam gereja. Saudara, lihat sebelum kita masuk ke narasi, kita masuk ke langkah ini, ya. Jadi langkah 1, 2, dan 3 saya anggap bisa kalian bisa kerjakan sendiri. Langkah keempat ini, ya, sintaktik konten atau struktur perumpamaannya. Sehingga struktur perumpamaan itu selalu dibagi menjadi 2, ya. Yang pertama adalah narasinya, ya kan? Narasinya atau kisah atau ceritanya. Yang kedua pengajarannya. Nah, lihat teksnya. Narasinya atau pengajarannya dulu, itu kita bisa lihat ada pembukaannya enggak? Ada, ya, yaitu di ayat yang ke-9. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Itu pembukaannya. Ya, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ya, kalau kita lihat bahasa aslinya, coba kita baca, ya, Lukas 18 ayat 9. Ya, Lukas 18 ayat 9 sampai 14, ya. Nah, ayat 9 itu adalah pembukaannya atau bagian dari pengajarannya. Ya, di situ dikatakan ependekai prostinas tus pepoitas eviatos hoti esin dikayo kai exubesentasto by posten parabolen. Nah, lihat tuh, ya, ten parabolen tauten. Oke, jadi Yesus mengatakan ini dengan perumpamaan, ya. Dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka yang menganggap atau yang mempercayakan dirinya itu, dikatakan di sini apa? Dikayo, benar, dan exu theo nuntas. Ya, benar dan dia merendahkan atau memandang rendah. Tu lopois, tu loipus. Artinya memandang rendah orang lain. Kalau kamu lihat di diagramnya atau sintaktik formnya di sini, ya, Yesus berkata
dengan perumpamaan. Nah, perkataan itu ditujukan kepada mereka yang menganggap dirinya benar dan memandang orang lain, ya, yang menganggap bahwa mereka adalah orang benar dan memandang rendah orang lain. Nah, ini pembukaan ini penting kita pahami dulu. Oke. Nah, ini ten parabolen istilahnya adalah ini perumpamaan. Nah, kamu lihat baru nanti perumpamaan itu di sini diceritakan. Mulai dari ayat yang ke-9 sampai 14. Ya. Nah, perumpamaan itu berarti kan di balik perumpamaan itu berarti ada kisahnya, pasti ada ceritanya. Narasinya. Ya. Nah, maka narasinya mulai dari ayat yang ke-10, ya. Narasinya dimulai dari ayat 10 sampai 14a di sini saya katakan. Oke, berarti 14b-nya apa itu? Nah, di situ katakan sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, itu adalah bukan pembukaan lagi, tapi penjelasan perumpamaannya atau penutup dari perumpamaan itu. Ya, biasanya penjelasan itu bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, kalau kita kemarin baca Matius 13 itu di tengah-tengahnya Tuhan Yesus itu menjelaskan tentang mengutip Nabi Yesaya dan sebagainya. Nah, tapi ini di Lukas dia taruh di akhir. Oke. Jadi pengajaran perumpamaan itu terdiri dari pembukaan ayat 9 dan penjelasan ayat 14b, lalu narasinya ayat 10 sampai 14a. Ya. Nah, untuk memahami apa ajaran dari perumpamaan ini, maka tadi yang saya katakan kita menganalisis narasinya untuk menemukan tema ceritanya atau premisnya. Ya. Lalu kita juga akan melakukan mencari apa itu arti dari pembukaan perumpamaan dan penjelasan perumpamaan ini. Nah, ini berarti 3 bagian besar ya. Ada ayat 9, ayat 14b, lalu ayat 10 sampai 14a. Oke, sehingga di sini kita akan dapatkan nanti pengajaran perumpamaan itu diperjelas ya oleh narasi, oleh pembukaan, oleh penjelasannya. Nah, kita lakukan satu-satu dulu. Yang pertama adalah narasinya dulu. Ya. Nah, kira-kira kalau kalian baca narasinya ya, narasinya kan ayat 10 sampai 14a. Saya kira ini cerita kalian pasti sudah pernah baca, bahkan mungkin pernah gali ya, atau pernah dengar apa yang menggerakkan narasi itu terjadi. Atau apa premis dasarnya. Sehingga Tuhan itu kok cerita tentang orang Farisi dan pungut cukai yang datang berdoa di Bait Allah. Kira-kira tentang apa ini? Hah? Kerendahan hati. Oke, kerendahan hati. Terus, ya. Oke, jadi lebih spesifik ya. Kerendahan hati mendatangkan belas kasihan dan dibenarkan Allah. Oke, ada yang lain? Kayaknya udah diborong semua sama Reinhard ya. Nggak bagi-bagi dia. Yang lain ada? Hah? Sama semua. Jadi ini soal kerendahan hati. Lalu belas kasihan, kerendahan hati ini mendatangkan belas kasihan dari Allah dan dibenarkan oleh Allah. Oke. Lalu kalau ini menjadi premis dari cerita itu, maka apa yang mau diajarkan oleh Tuhan sebetulnya? Pengajarannya apa? Pengajarannya apa?
Berarti kita harus combine ini dengan pembukaan dan penjelasannya. Nah, kalau kerendahan hati mendatangkan belas kasihan Allah dan dibenarkan Allah, maka pengajarannya itu di sini dikatakan ini. Bagi orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Lalu tambahkan ini, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, itu mesti dijelasin dong. Apa spiritual fruit di balik itu? Ya, misalnya di sini kerendahan hati dalam hal apa? Mesti make it clear, ya. Lalu mendatangkan atau ditinggikan atau dibenarkan. Maksudnya apa itu dibenarkan? Oke, nah itu tugas kita untuk mengeksegesinya, menjelaskannya. Ditinggikan, dibenarkan. Di sini dikatakan ditinggikan, direndahkan, dibenarkan, ya kan? Apa artinya? Nah, kita mesti berinteraksi nih dengan teks-teks lain dan juga apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja. Ya. Nah, makanya kita perlu baca seperti ini. Pak Lamas, nanti dia jelaskan di sini apa arti dari kerendahan hati itu. Lalu kerendahan hati itu mendatangkan apa tadi? Dibenarkan, ditinggikan, belas kasihan. Nah, itu apa artinya semua? Ya kan? Nah, kalian waktu ngerjakan misalnya ngerjakan papernya ini mesti dijelaskan secara tadi Christ Center dan Ecclesia. Jadi tugas kita memang double. Harus tahu narasinya, lalu bagaimana narasi itu menyingkapkan spiritual truth-nya. Nah, spiritual truth-nya itulah yang akhirnya itu menjadi sebuah doktrin, sebuah pengajaran, ya, didaskalia atau doktrin. Nah, pada akhirnya doktrin itulah nanti yang menjadi makanan sehat buat kita, ya, menjadi ajaran sehat buat kita, sound doctrine untuk hati kita, untuk ketaatan kita, gitu, ya, dan pengudusan kita. Oke, nah kita lanjut ya. Saya kira kita semua setuju ini pasti tentang kerendahan hati. Cuma kita lihat lebih detail ya, secara narasinya, peristiwanya tentu kemarin saya ajarkan dari awal sampai akhir yang kita bagi 3 bagian itu, ya. Secara sederhana itu sebuah cerita kan begitu. Dari awal konflik, and then ending atau epilognya. Ya, walaupun dalam perumpamaan ini kisah ini juga kita bisa lihat ada latar atau ada settingnya ya, itu juga kadang mempengaruhi, bisa kita pakai juga. Terjadi di mana cerita ini? Oh, di Bait Allah, misalnya gitu, ya kan? Cerita kemarin misalnya terjadi di mana? Oh, di ladang. Lalu ada nggak perubahan suasananya, perubahan dari karakternya, moodnya, gitu. Kalau kita ingat cerita Maling Kundang itu kan ada perubahan karakter yang sangat menonjol ya, dari anak yang taat baik, tiba-tiba dia berubah menjadi anak yang durhaka. Nah itu perubahan kita juga mesti ngamati, ya, perubahan-perubahan karakternya. Itu semua nanti terekam di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu, ya. Nah biasanya kalau dalam perumpamaan itu kan ceritanya nggak terlalu rumit lah ya, biasanya dari awal sampai akhir itu linear gitu, nggak bolak-balik gitu ya. Kita nggak menghadapi sebuah cerita yang rumit gitu, very simple ya, karena memang untuk pengajaran sebetulnya. Peristiwa awalnya apa? Tentu ya ada 2 orang yang pergi ke Bait Allah untuk berdoa, ya kan? Lalu puncaknya apa?
konfliknya apa di situ? Iya, di situ dikatakan lalu mereka berdoa dengan cara mereka masing-masing, ya kan? Dan isinya saling bertolak belakang. Oke, itu puncak ceritanya. Satu doanya begini, satu doanya begini, kontras banget. Ya, nah, lalu di endingnya bagaimana? Salah satu di antara mereka, yakni pungut cukai yang dibenarkan oleh Allah, sedangkan yang satu lagi orang Farisi tidak. Ya, jadi satu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan, satu lagi malah tidak dibenarkan. Nah, itu tentu endingnya kan gitu, ya. Nah, sekarang kita move to tokoh atau karakternya. Jelas ada berapa tokoh di situ? 2, yaitu ya si Farisi dan pungut cukai. Nah, kita mau mencari apa karakter dari si orang Farisi dan pungut cukai. Kira-kira apa? Kalau orang Farisi itu kita lihat dong apa yang dia kerjakan kan. Kalau mau mencari karakter kan kita perhatikan. Ya, jangan lupa kita perhatikan apa yang mereka kerjakan dari peristiwa awal sampai akhir. Nah, jadi nggak boleh asumsi atau tebak gitu. Tapi memang berdasarkan apa yang mereka kerjakan di dalam teks itu, di dalam cerita itu. Nah, kita lihat orang Farisi ini kan memanjatkan doa, ya kan? Dia cuma datang kepada Allah. Kita jangan langsung mengatakan, wah orang Farisi itu menindas pungut cukai atau orang Farisi itu menghina-hina pungut cukai. Enggak, di situ enggak tertulis di situ. Ya, jadi kita nggak boleh nambahin atau kurangi gitu loh. Ya, walaupun itu cerita, kita nggak boleh bangun cerita kita sendiri. Hati-hati ya. Mungkin kalian sudah sering dengar orang Farisi itu kan stigmanya jelek ya. Nah, lalu kalian tambah-tambahin di situ. Dibumbu-bumbuin. Ya. Nah, itu nggak benar. Kita lihat aja apa yang dia lakukan. Ya. Kalau pertama orang Farisi itu berdiri, ya kan? Ayat ke-11 itu, orang Farisi itu berdiri, lalu dia berdoa dalam hatinya begini. Nah, ya Allah, aku Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Oke, itu dia doanya ya kan? Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga pungut cukai ini. Ya, langsung bandingkan dirinya dengan si pungut cukai, ya kan? Lalu aku berpuasa 2 kali seminggu. Ya, tadi kata tidak. Sekarang yang dia lakukan. Aku berpuasa, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Oke, jadi dia menjelaskan tentang siapa dirinya. Pertama dia bungkus dengan mengucap syukur, lalu dikatakan aku tidak, aku bukan. Lalu yang ayat ke-12 baru dia jelaskan, kalau aku bukan ini, lalu aku melakukan ini dan ini gitu. Aku berpuasa dan aku memberi 1/10. Nah, kamu mesti jelasin di situ. Ya. Atau kalau saya tulis secara ringkasnya gini, dia membacetkan doa kepada Allah yang pada intinya dia bukan orang jahat. Ya kan? Dia bukan orang jahat. Misalnya di situ orang lalim, pezina atau perampok, pungut cukai. Nah, pungut cukai orang yang suka ini ya memberatkan pajak ya, memberikan pajak atau cukai kepada orang-orang bangsanya sendiri. Nah, intinya dia bukan orang jahat. Oke, tapi sekaligus dia apa? Taat pada ajaran agamanya. Nah, itu 2 hal inti dari doanya. Dia bukan orang jahat, tapi dia adalah orang yang taat. Ya, artinya gini, dia orang yang baik,
dan dia ada orang yang taat. Gitu. Lalu si pungut cukai ayat yang ke-13. Nah, pungut cukai itu berdiri jauh-jauh, ya. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Jadi dari posisi dia berdoa saja, dia sudah menunjukkan ini orang yang kalau kita katakan bahasa kita sehari-hari tidak percaya pada, ya, dia merasa malu, kan gitu. Ya, dia tidak berani menengadah ke langit, tapi ia memukul dirinya dan berkata, kalau kita lihat di ayat 11, orang Farisi itu cuma dijelaskan orang Farisi itu berdiri. Sedangkan pungut cukai itu apa? Berdiri jauh-jauh. Ya kan? Terus dia tidak berani menengadah ke langit. Menatap ke langit. Tapi ia memukul dirinya dan berkata gini, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia tidak mengatakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Tapi dia mengatakan apa? "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Oke? Cuma itu doanya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya. Nah, itu yang dilakukan pungut cukai. Nah, intinya pungut cukai itu memanjatkan doanya tentu dengan rasa penyesalan diri dan tidak layak. Ya, karena dia orang berdosa. Jadi satu sisi orang Farisi ini adalah orang yang taat, bukan orang jahat, sedangkan pungut cukai ini adalah orang berdosa, dan pungut cukai mengakui sendiri, kasihanilah aku ini orang yang berdosa. Sedangkan orang Farisi dia adalah orang yang taat pada ajarannya. Bahkan dia tidak seperti orang-orang jahat. Oke. Nah, kalau kita lihat sekilas kan ini dua tokoh yang sangat kontras. Ya kan? Menggambarkan dua tokoh atau dua karakter yang sangat kontras. Yang satu dengan rasa bangga pada dirinya, dia bukan orang jahat seperti orang lain, dan bangga pada perbuatannya. Nah, itu penting. Ya, kita bangga pada jati. Orang Farisi itu bangga pada siapa dirinya, tapi dia juga bangga pada perbuatannya. Dia taat menjalankan perintah agama di hadapan Allah. Sedangkan kontras yang satu lagi, dia tidak bangga atau tidak meninggikan dirinya, tapi menyesali dirinya. Ya, menyesali dirinya yang amat sangat dan kerendahan hati. Ya, dia berdiri jauh-jauh dari orang Farisi, tidak berani menandang langit, dia memukul dirinya sendiri. Oke, menyesali dirinya, tapi dia juga apa? Mengakui dia adalah orang berdosa atau mengakui perbuatan dosanya. Bahwa dia memang adalah pungut cukai yang dibenci oleh banyak orang karena dia memungut pajak yang memberatkan, ya, dan menambah penderitaan orang Israel yang sudah dijajah bangsa Romawi. Jadi lihat, orang Farisi membanggakan dirinya atau meninggikan dirinya dan perbuatannya, sedangkan pungut cukai merendahkan dirinya atau menyesali dirinya dan mengakui perbuatan dosanya, ya, di hadapan Allah. Nah, kita bisa melihat dua karakter yang kontras ketika orang datang berdoa di hadapan Allah. Yang satu membanggakan atau meninggikan diri dan perbuatannya di hadapan Allah. Ini karakter orang Farisi, ya. Jadi membanggakan dan meninggikan diri dan perbuatannya. Sedangkan yang satu lagi apa? Merendahkan diri di hadapan Allah karena penyesalan atas perbuatannya. Ya. Nah, ini dua karakter yang menonjol. Yang meninggikan diri tidak dibenarkan Allah, sedangkan yang merendahkan diri justru dibenarkan Allah. Oke, jadi saya ulangi, yang satu meninggikan diri dan perbuatannya di hadapan Allah, yang satu merendahkan diri di hadapan Allah dan menyesal atas perbuatannya. Ya.
Jadi orang Farisi itu menonjolkan siapa dia dan apa yang dia sudah kerjakan. Pungut cukai sebaliknya merendahkan dirinya yang berdosa dan benar-benar dia mengakui perbuatan dosanya. Makanya isi doanya adalah kasihanilah aku orang berdosa. Jadi dia tidak mengatakan orang orang yang berpuasa atau orang yang memberi persepuluhan atau orang yang apa gitu ya. Tapi dia justru mengatakan satu kalimat sederhana orang berdosa. Sedangkan orang Farisi itu apa? Mengucapkan banyak ya siapa dia gitu. Dan dia bukan ini, bukan ini, bukan ini, tetapi dia melakukan ini dan ini kan gitu. Nah, orang pungut cukai simpel, aku orang berdosa. Ya. Nah, maka kalau dilihat dari apa yang terjadi ya dari awal sampai akhir dan karakter yang ada di dalamnya itu, kira-kira apa temanya ini? Oke, apa temanya? Tentu tentang karakternya apa? Ini tentang meninggikan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, Allah membenarkan orang yang bersikap rendah hati di hadapannya. Ya, nah jadi karakter utamanya di sini apa yang mau ditonjolkan? Kerendahan hati. Dan ini nanti sesuai ya dengan apa yang Yesus jelaskan nanti di ayat yang ke-14b. Meninggikan diri dan merendahkan diri. Nah, oleh orang yang merendahkan diri di hadapannya, itulah yang dibenarkan. Nah, sikap rendah hati di hadapan Allah ini adalah karakter yang mau ditonjolkan. Makanya kerendahan hati itu nggak cukup hanya pakai contoh orang pungut cukai, gitu. Tapi dikontraskan dengan orang Farisi. Nah, ini satu cerita yang bagus ya. Jadi kalau kita mau menegaskan sesuatu bisa pakai teknik kontras. Ya. Jadi orang yang rendah hati itu jangan kayak orang Farisi. Nah, itu. Ya. Berarti rendah hati itu apa? Rendah hati itu pokoknya segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang Farisi. Itu. Ya, tapi yang dilakukan oleh orang pungut cukai. So, the main point-nya adalah humility, kerendahan hati di hadapan Allah. Inilah karakter yang mau ditonjolkan. Tapi Tuhan ceritanya pakai ambil contohnya orang pungut cukai. Inilah orang yang rendah hati. Tapi pungut cukai itu nggak akan terlalu tonjol ya kan kalau nggak ada orang Farisi. Coba misalnya ceritanya kita hilangkan ya. Orang Farisinya kita hilangkan. Yang ada di situ cuma pungut cukai. Nggak ada perbandingannya gitu. Ya. Nah, ceritanya kurang hidup kan gitu. Vivid story-nya tuh jadi kurang. Tapi karena ada tokoh antagonis ini, orang Farisi ini, akhirnya apa? Pungut cukainya itu jadi nonjol kan justru. Ya sama kayak satu cerita tuh kalau nggak ada antagonisnya kan, kalau semua cerita itu semua baik aja ya, nggak ada musuhnya itu gimana? Ya, orang baiknya ya biasa-biasa aja kan gitu. Ya, tapi karena ada musuh, ada si jahat, nah sehingga tokoh yang protagonis itu jadi berkembang, jadi hidup. Nah itu teknik bercerita. Tuhan ini sangat apa ya? Ya pintar gitu ya menjelaskan ini. Sama kayak kemarin penaburan ya, juga ada musuh ya. Jadi ceritanya jadi seru gitu.
Lalu gandum. Kalau cuma ilustrasinya cuma gandum ditanam terus berbuah gitu ya, nggak ada cerita lalangnya. Iya gitu. Bukan hanya nggak menarik, jadi gambaran tentang gandum itu jadi nggak menonjol gitu. Sama kayak pungut cukai ini kan, kalau nggak ada gambar orang Farisinya, kerendahan hati itu jadi sesuatu yang kurang dalam nanti. Ya. Oke. Lalu dalam cerita kemarin kan juga ada kayak ragi. Raginya sedikit, tapi tepung adonannya itu begitu banyak. Nah, yang menang siapa? Raginya, karena dia bisa mengkamirkan semua adonan tepung. Ya, itu cerita-cerita yang ada kontrasnya ya. Biji sesawi yang kecil, paling kecil bahkan. Cuma kalau terus dijelaskan, ya jadi tanaman sawi biasa gitu. Tapi akhirnya diceritakan itu jadi pohon, lalu ditambahin lagi ada burung-burung. Nah, gitu. Jadi kalau kalian cerita jangan tanggung gitu. Ya. Dibumbu-bumbuin gitu. Kalau cerita ya Tuhan Yesus begitu ya kan. Tambah-tambahin gitu. Itu misalnya kalau kalian ngajar anak-anak sekolah minggu gitu ya. Pasti kalau ceritanya itu tentang yang baik-baik aja ya mereka bosan. Coba tambahin yang jelek-jelek, yang jahat, ada tokoh antagonisnya gitu ya. Kayak misalnya ada orang Farisi gitu ya di dalam cerita pungut cukai ini. Maka ini ceritanya jadi hidup gitu dan memberikan makna atau pesan yang lebih dalam. Karena ada yang dibandingkan. Ya, ini salah satu teknik cerita. Oke. Nah, kalau kita lihat, tapi intinya lagi kembali di sini, Tuhan mau mengajarkan apa ini? Ini soal gimana kita bersikap di hadapan Dia. Ya, ada sikap yang harusnya kan kita pasti semua tahu, merendahkan hati, merendahkan diri. Bahwa kita ini orang yang berdosa. Baik siapa kita dan perbuatan kita, itu adalah orang-orang yang merendahkan hati. Tapi seperti apa merendahkan hati itu? Nah, di sini dikontraskan dengan apa yang terjadi pada orang satu lagi, Farisi. Misalnya saya kata tahu, orang yang rendah hati itu adalah bukan orang yang membanggakan atas jasa perbuatannya. Dapat kan? Sekali lagi, orang yang rendah hati itu bukan orang yang selalu membanggakan apa yang dia berbuat, walaupun apa yang dia perbuat itu adalah satu ketaatan dia. Ya, gitu. Nah, itu adalah sikap kita di hadapan Allah. Lalu orang yang rendah hati itu bukan orang yang membanggakan siapa dirinya. Ya, bukan orang yang membanggakan siapa dirinya lalu dia bandingkan dengan orang lain. Tuhan, untung ya ini aku orang yang baik. Coba aku seperti tetanggaku. Waduh. Nah, itu orang yang rendah hati bukan teman-teman. Misalnya nanti kita kan sering gitu ya. Untungnya aku nggak jadi seperti dia. Penipu, pembohong. Ya, untung aku jadi orang yang jujur gitu. Pakai kata untung ya gitu. Ya. Untung aku nggak seperti dia bermuka dua misalnya. You see? Nah, kalau kita mengatakan seperti itu, nah kita lihat lagi gitu. Ya, kita kadang-kadang kita jadi orang yang double standard. Ya, double standard itu kita mengatakan orang ini A sama orang ini, tapi sama orang lain kita mengatakan B. Double standard. Nah, orang Farisi itu kan di hadapan Allah itu dia standarnya tinggi sekali, bagus.
Tapi ketika dia berhadapan dengan pungut cukai, standarnya merendahkan. Di hadapan Allah dia meninggikan Allahnya. Tapi di hadapan sesamanya dia merendahkan sesamanya. Nah, sama mungkin kita juga punya spirit seperti itu ya. Kita selalu lakukan gitu, double standard di hadapan Allah. Ya kita, aduh Tuhan, aku orang yang berdosa, ampuni aku gitu. Tapi begitu kamu selesai berdoa di hadapan sesamamu, kamu nggak mengatakan hal yang sama. Kamu justru mengatakan, kamu lebih jelek dari aku lebih baik dari kamu. Kamu ini pembohong, kamu ini dan ini gitu. Itu namanya double standard. See? Ya. Nah, lalu pertanyaannya, ini orang yang rendah hati nggak di hadapan Allah? Ya, bagi Allah bukan. Mungkin bagi kita iya gitu. Nah, ini hampir semua kita alami ya. Terutama ya memang orang-orang yang sudah sukses gitu ya. Misalnya pendeta yang sudah sukses atau orang yang sudah kaya itu, atau orang yang punya status tinggi baik di gereja atau di tempat pekerjaan dia. Nah, kita pakai double standard gitu. Nah, makanya ada yang mengatakan ya orang Farisi itu ya orang munafik ya. Orang munafik itu orang yang memakai double standard gitu. Di hadapan Allah dia merendahkan dirinya, tapi di hadapan sesama dia katakan, aku bukan penzina, bukan juga seperti pungut cukai ini. Oke, nah jadi kamu lihat apa yang Tuhan ceritakan di sini justru itu semua mengerucut kepada satu karakter penting ini. Bagaimana sikap rendah hati di hadapan Allah. Nah, nanti ini akan banyak nih dijelaskan sama Pak Lamas nih. Ya, sikap seperti apa yang rendah hati itu. Nah, nanti dikontraskan dengan sikap orang Farisi itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut. Maka kalau Tuhan mengatakan di pembukaan itu, kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, nah ini double standard ya. Tadi yang saya katakan, orang yang rendah hati itu bukan orang yang menganggap dirinya benar, tapi memandang rendah semua orang lain. Nah, kalau kita menganggap diri kita benar, sebetulnya di hadapan Allah oke nggak sih? Oke. Tuhan, aku ini apa namanya ya? Aku ini adalah orang yang sudah begini. Kalau kita, misalnya kita baca di dalam cerita, misalnya dalam Alkitab gitu ya, menunjukkan apa yang sudah dia kerjakan, menganggap dirinya benar di hadapan Allah gitu. It's okay. Tetapi kalau standar yang kita pakai itu menunjukkan bahwa kita adalah orang benar di hadapan Allah, maka di hadapan sesama gimana? Sama juga harusnya. Ya. Memandang rendah semua orang lain, apakah itu sesuatu yang benar? Salah. Padahal dia menganggap dirinya benar. Oke. Jadi menganggap dirinya benar di hadapan Allah itu satu sisi, tapi di hadapan orang lain atau sesama harus juga benar. Jadi kalau gimana kita koreksi itu orang Farisi ini? Aku mengucap syukur kepadamu, itu kalimat yang benar ya. Oke? Karena aku tidak sama seperti, karena aku orang baik. Ya kan? Aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan pungut cukai. Kan gitu. Berarti intinya, aku ini orang baik Tuhan. That's okay. Mengucap syukur Tuhan karena aku diselamatkan, karena aku selama ini hidupku aku tidak korupsi, aku berusaha untuk mengurangi kesombonganku, aku begini, menganggap diri kita benar. That's okay. Tetapi kalau kita lanjutkan ayat 12-nya. Ayat 11-nya.
lalu dikatakan, aku tidak seperti pungut cukai ini. Nah, ini apa ini? Apa yang kalian pikirkan gitu? Jadi satu sisi dia sudah mengatakan, aku ini orang benar Tuhan. Tapi begitu dia lihat pungut cukai, langsung timbul apa? Nah, double standard kan? Itu tuh maksudnya. Jadi kalau orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, akhirnya Tuhan mengajarkan tentang perumpamaan ini. You see? Ya, gitu. Jadi kalau kita mau punya sikap rendah hati, makanya dua hal yang harus kita perhatikan. Sikap kita kepada Allah itu mesti sama sikap kita kepada sesama. Jangan kamu pakai tadi yang saya katakan. Kamu sama si A standarmu begini, tapi begitu ketemu dengan si B standarmu berubah, gitu loh. Nah, ini yang seringkali kita terjadi. Ya, misalnya kan ada orang, saya sama gereja, sama pelayanan kepada Tuhan, saya berani kasih semuanya. Tapi begitu dia ketemu tetangganya yang miskin, orang miskin, dia pelit amat. Ada orang ngetuk minta makan, dia nggak kasih. Ada yang datang minta pakaian, dia nggak kasih. Ada orang asing yang mau numpang, dia nggak kasih. Ada yang telanjang, dia nggak kasih. Ada yang di penjara, dia nggak pernah kunjungi. You see? Nah, itu artinya memandang rendah semua orang lain. Tapi kalau sama Tuhan, dia katakan, ini buat gereja, ini buat pelayanan. Semuanya dia kasih gitu. Lalu seolah-olah dia ingin berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku sudah melakukan yang benar di hadapan. Nah, orang seperti ini Tuhan cerita perumpamaan seperti itu. Jadi, ya Tuhan cerita pakai perumpamaan orang Farisi dan Sadukai. Ya, tentu ini ceritanya Tuhan. Apakah kenyataannya memang ada orang Farisi berdoa pada saat itu ya kita nggak tahu, itu ceritanya Tuhan. Ya, orang berdoa di bait Allah kan berbagai macam orang ya kan. Ya. Tapi dia cuma ngambil dua tokoh aja, orang Farisi dan pungut cukai. Di situ nggak ada nelayan, nggak ada tokoh-tokoh lain gitu. Ya, nah tapi dari cerita itu Tuhan mau mengajarkan ini sikap rendah hati yang benar atau sikap yang benar di hadapan Allah itu adalah kamu memuliakan Dia, tapi juga kamu memuliakan sesamamu. Kamu mengasihi Allah, tapi kamu juga mengasihi sesama. So there's not double standard. Yeah, that's very important di sini. Yep. Jadi kalau kita menganggap diri kita benar, berarti kita nggak bisa memandang sesama. Ya, nah Tuhan Yohanes kan kalau mengatakan, kalau kamu mengatakan kamu mengasihi Allah, buktinya adalah kamu mengasihi sesama. Jadi jangan sampai kita itu Tuhan itu ceritakan, jangan sampai kita apa? Jangan kayak orang Farisi ini gitu. Ya, jangan seperti kayak orang Farisi ini. Dia taat beragama, dia kasih persepuluhan buat gereja, ya, dia berpuasa gitu. Tetapi sesamanya yang miskin, yang perlu pertolongan, dia nggak peduli. Nah, ini yang diajarkan Tuhan. Oke, jadi bagaimana kita bersikap di hadapan Allah? Nah, ini yang menjadi ini yang menjadi tema atau ide pokok cerita itu. Ya, kalau kita lihat, memang isi doa orang Farisi kelihatannya baik dan saleh, karena dia bukan orang jahat dan dia taat beragama. Tapi kenapa orang seperti ini tidak dibenarkan Allah? Ya, orang seperti ini dia tidak dibenarkan karena gini, dia meninggikan dirinya di hadapan Allah, tapi dia merendahkan sesamanya. Nah, itu yang Tuhan tidak benarkan. You get the point? Ya, bukan berarti Tuhan ajarkan di sini, ya udah kamu jadi orang berdosa aja.
Kan kadang-kadang kita bisa salah ya. Ya udah kamu jadi orang berdosa aja, toh nanti dibenarkan kalau kamu mengakui dosamu. That's not the point. Poinnya adalah di hadapan Allah itu sama seperti kamu di hadapan sesama. Ya, jadi kalau orang Farisi ini kalau kita mau benarkan doanya gimana? Artinya kalau dia adalah orang yang taat beragama, maka dia harus mengatakan gini dalam doanya. Aku juga mengasihi pungut cukai. Aku juga mengasihi orang-orang yang jahat ini. Oke? Aku juga punya hati ini untuk orang-orang yang belum bertobat. Misalnya gitu. Tapi bukan mengatakan jangan sampai aku jadi kayak dia gitu. Kayak Yenima. Misalnya gitu. Tuhan, aku berdoa jangan sampai aku kayak si siapa? Sutriska misalnya. Tukang makan, tukang ya kan? Nah, itu adalah doa yang satu sisi baik sih ya. Di hadapan Allah itu iya ya, kamu nggak mau jadi siapa yang pernah berdoa, aku nggak mau jadi penjina, pembohong. Kan kita nggak mau doakan kita jadi seperti itu kan. Oke. Tapi another side adalah kamu tuh sebetulnya memandang rendah orang lain. Gitu. Ya. Tuhan, saya berdoa semoga saya tidak jadi seperti si A, si B, kamu sebutkan namanya ya kan. Misalnya di asrama itu kan banyak konflik kalian kan. Diam-diam panas ya kan. Nah, saya berdoa saya tidak jadi kayak Leti. Orangnya tuh kayak gini. Ya, bermuka dua. Kan gitu-gitu aja masalah kalian. Ya kan? Nah, lalu kita pakai doa seperti itu. Apakah doa kalian itu diterima oleh Tuhan? Nah, seringkali kita lupa. Sudah berdoa, sudah. Bagaimana berdoamu? Ya saya berdoa dengan gini. Cuma kita lupa bertanya, apakah doamu diterima oleh Allah? Apakah doamu berkenan kepada Dia? Atau lebih tepat, apakah doamu dibenarkan oleh Dia? Atau didengar oleh Dia? Nah, that's another question. Ini pertanyaan kita juga mesti jawab. Jangan terfokus pada isi doanya. Tapi, tanyakan juga, apakah doamu diterima? Ya kan? Nah, kalau doa kita mau diterima atau dibenarkan, maka Tuhan mengajarkan apa di sini? Sikap kita. Easy? Ya. Sikap kita di hadapan Dia mesti sama di hadapan sesama. Jangan kamu meninggikan Allah tapi merendahkan sesama. Nah, kalau doa seperti itu atau hidup kita seperti itu, maka itu tidak dibenarkan. Maka hidupmu nggak dibenarkan, doamu nggak dibenarkan. Oke, jadi ini kesalahan orang Farisi apa? Dia meninggikan dirinya di hadapan Allah, tapi merendahkan sesamanya. Nah, ini sebetulnya saya tulis di sini seperti karakter iblis dan manusia durhaka. Ya, kalau kita baca, coba 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi ada iblis, ada manusia durhaka. Yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ini apa yang terjadi dengan orang Farisi ini adalah seperti karakter manusia durhaka. Ya, satu kesombongan di hadapan Allah sehingga mau menjadi seperti Allah. Meninggikan dirinya di hadapan Allah dan pada akhirnya apa? Ini lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut dan disembah sebagai Allah. Lama-lama dia mau duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. That's what happened. Itu yang terjadi nanti. Jadi kalau ada spiritnya kita meninggikan diri di hadapan Allah, merendahkan sesama, ya kamu nggak beda dengan si iblis.
Nanti lama-lama kamu mau menjadi seperti dia. Nah, itu sudah diingatkan oleh Rasul Paulus ya. Ya, jadi karakter kesombongan orang Farisi di hadapan Allah inilah yang tidak dibenarkan Allah, karena hal ini sama seperti karakter iblis yang akan membuat orang itu dipakai oleh iblis sehingga tidak bisa melihat pelanggaran atau dosanya sendiri, tetapi memandang rendah semua orang dan meninggikan dirinya. That's it. So, sekali lagi, apa kesalahan? Apa yang membuat doa orang Farisi ini tidak dibenarkan? Hah? Meninggikan dirinya, merendahkan sesamanya. Atau di hadapan Allah, dia meninggikan dirinya, tapi merendahkan sesamanya. Nah, jadi kalau kita mau belajar tentang kerendahan hati nih, berarti kerendahan hati itu apa? Dikontraskan, tidak meninggikan diri tetapi merendahkan orang lain, kan gitu. Paham nggak? Belum ngerti ya? Hah? Untunglah Tuhan, aku tidak seperti kalian. Lah, kalau saya ngomong gitu, itu rendah hati nggak? Enggak, saya memandang kalian itu bodoh, saya pintar. Ya. Oke, nah saya ulangi. Kerendahan hati itu berarti tidak seperti orang Farisi. Ya kan? Tuhan sengaja pilih orang Farisi. Kenapa dia nggak pilih orang Saduki atau apa namanya? Istri siapa itu? Istri Herodias atau siapa gitu ya. Istri Herodes yang berdoa di situ, enggak. Dia sengaja pilih dari semua kaum beragama yang paling taat, ya. Kalau kita baca sejarahnya itu, siapa orang Farisi ini yang paling ketat dalam menaati hukum Taurat. Bukan orang Saduki atau yang lain ya, tapi Farisi. Bukan ahli-ahli Taurat, bukan imam-imam di Bait Allah gitu, tapi justru golongan Farisi ini. Kenapa mereka yang dipilih? Karena kontras tadi gitu. Ya. Nah, sehingga kerendahan hati itu kontras dari orang Farisi itu. Berarti rendah hati itu apa? Sikap yang benar di hadapan Allah itu kan sikap rendah hati kan? Sikap rendah hati atau sikap yang benar di hadapan Allah itu artinya apa? Sebaliknya tadi, tidak memandang diri, tidak meninggikan diri atau tidak memandang diri itu tinggi, tetapi merendahkan sesamanya. Ya, iya. Jadi sikap rendah hati itu bukan orang yang meninggikan dirinya, tetapi memandang orang lain atau merendahkan sesamanya. Kamu nggak ngerti kalimat saya? Sekali lagi ya. Kalau kita belajar dari karakter orang Farisi itu, tadi pertanyaan saya, berarti sikap rendah hati atau sikap yang benar di hadapan Allah itu artinya apa? Sikap yang tidak meninggikan dirinya, tetapi memandang rendah orang lain. Ya kan? Tidak loh, tidak seperti orang Farisi. Orang Farisi itu ngapain? Memandang dirinya tinggi, tetapi memandang rendah orang lain. Nah, itu dinegasikan. Jadi tidak. Oke? Jadi rendah hati itu sama dengan tidak yang dilakukan orang Farisi. Orang Farisi ngapain ini tadi? Nah, meninggikan diri, merendahkan orang lain. Iya, dia meninggikan diri tetapi merendahkan orang lain. Kalau harusnya dia meninggikan dirinya, dia meninggikan orang lain juga. Ya kan? Ini kan namanya double standard. Ya,
Kalau kamu memuliakan Tuhan, harusnya memuliakan orang lain. Kalau kamu meninggikan dirimu, harusnya orang lain juga kamu tinggikan, kamu hargai, kan itu. Bisa? Tapi ini kan enggak. Ya kan? Nah, berarti kita adalah orang, kalau kita adalah orang rendah hati, tidak meninggikan diri, tetapi merendahkan orang lain. Apa? Bukan tidak ada kata tidak di sini. Ini cuma bahasa. Kan dinegasikan aja. Makanya tidak, Tuhan cerita pakai orang Farisi. Jadi tidak, katakan tidak pada iya, ada ini loh, tidak pada ini dan ini. Ya, tidak pada ini dan ini ya. Makanya tidak pada orang Farisi. Akhirnya lambat mikirin. Makanya di sini dikatakan, ya, jadi dia tidak di sini meninggikan dirinya, tetapi dia memandang tentang orang lain. Itu kita negasikan, itu tidak. Itulah makanya kalau kita sambung lagi di pembukaannya atau di penjelasannya di situ dikatakan apa? Lukas 18. Lukas 18 itu siapa saja yang meninggikan diri ia akan direndahkan, siapa saja yang merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jadi ini kan masalah merendahkan diri atau merendahkan hati di hadapan Allah. Gitu. Nah, jadi rendah hati di hadapan Allah. Oke, jadi poin 1 tidak seperti orang Farisi yang meninggikan diri tetapi rendah orang lain. Ini satu tidak ya. Maka kalau kita melakukan tidak ini, hasilnya apa? Hasilnya harus jadi kayak nanti yes pada pengunjung. Nah ini, gitu ya. Jadi tidak dan yes. Maka kalau kamu melakukan dua ini, hasilnya kamu merendahkan diri di hadapan Allah. Hasilnya ditinggikan. Itu tadi dalam penjelasannya. Ditinggikan di hadapan Allah. Nah, gitu. Di mana rendah hati? Dua ini. Maka Tuhan mengatakan kamu akan ditinggikan. Jadi kalau kamu rendah hati justru ditinggikan. Ya, nah ini kayak paradoks gitu. Ditinggikan, malah direndahkan. Kalau kamu meninggikan diri, malah direndahkan. Kamu merendahkan diri, malah ditinggikan. Yep. Ya, kalau kita lihat efek dari Farisi ini, efeknya apa nanti? Ya, meninggikan diri, merendahkan orang ini apa? Ini efeknya kamu menjadi seperti iblis. Padahal kita diciptakan untuk menjadi seperti Allah, menjadi seperti Kristus. Nah, kalau ini kan hanya moralitas ya. Ini masalah sikap moralitas. Tapi efek dari moral ini merusak spiritual. Merusak rohmu, jiwamu, bahkan membawa dampak kekekalan jiwamu. Ya, maka di sini dikatakan kesombongan atau sikap orang Farisi ini adalah bisa menjadi alat pekerjaan iblis.
dan pada akhirnya dia bisa menyesatkan. Ya, pada akhirnya bisa menyesatkan. Nah, pada akhirnya nih, ya, kamu akan terhilang. Oke? Karena kamu bukan menjadi seperti Allah, malah menjadi seperti iblis. Ya. Nah, sebab itu, kesombongan ini Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada kita bahwa sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, dalam Lukas 14 juga di situ. Kemudian Matius 23 ayat 12. Nah, pada akhirnya ini kalau kita lihat iblis, maka di sini direndahkan. Direndahkan ini berarti apa? Dibinasakan. Ya, terakhirnya apa? Dibinasakan. Oke. Nah, kalau sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan pungut cukai. Kita tahu bahwa ini adalah orang yang meratapi, menyesali akan dosanya. Ya, kalau kita baca di ayat 13, sebelum dia mengatakan, ya Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini, dia sudah tahu siapa dirinya. Makanya dia berdiri jauh-jauh, dia tidak berani menengadah ke langit, dia memukul dirinya. Jadi dia sudah pertama kali pungut cukai ini sudah merendahkan dirinya. Nah, ini kontrasnya kan? Satu meninggikan diri, satu merendahkan diri. Ya, merendahkan dirinya. Nah, baru setelah itu apa? Dia berdoa, kasihanilah aku orang berdosa. Nah, setelah dia merendahkan dirinya, maka apa dia katakan? Dia merendahkan dirinya, dia meminta apa ini? Ya, kasihanilah aku orang yang berdosa. Berarti ini apa? Setelah dia tahu siapa dirinya, maka yang dia lakukan adalah meminta belas, merendahkan dirinya. Ya, statusnya dia tahu statusnya atau siapa dia itu orang berdosa. Ya, maka dia meminta belas kasihan. Oke. Nah, di sini dikatakan siapa dirinya, dia mengakui perbuatan dosanya di hadapan Allah. Namun mengapa si pungut cukai ini yang dibenarkan oleh Allah? Jawabannya bukan karena isi doanya bahwa dia orang berdosa, melainkan sikap atau karakternya di hadapan Allah, yaitu merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, itu adalah orang yang menyadari siapa dirinya, yaitu orang berdosa. Nah, baru di sini setelah tahu menyadari dirinya orang berdosa, baru di sini dia meminta belas kasihan, mengakui dosanya. Nah, disinilah yang dipentingkan pertobatannya. Apa? Pertobatan. Ya. Nah, jika tadi kesombongan di hadapan Allah merupakan karakter iblis, maka merendahkan diri, tadi itu ya, yang dalam pungut cukai, merendahkan diri di hadapan Allah adalah karakter Tuhan. Rasul Paulus mencatat, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan diri dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oleh sebab itu, sikap merendahkan diri ini sebetulnya meniru apa? Kristus. Jadi sebetulnya Tuhan itu sedang menceritakan
ada dua nih pada akhirnya. Satu dibenarkan, satu tidak dibenarkan, satu ditinggikan, satu direndahkan, satu diselamatkan, satu dibinasakan. Jadi kalau yang tadi yang negatif yang dibinasakan itu menuju kepada iblis, sikapnya itu seperti iblis. Satu lagi pada akhirnya menuju seperti Kristus. Ya. Nah, bedanya cuma Yesus tanpa dosa. Nah, kalau pengutukan ini merendahkan diri, memang dia orang berdosa. Kristus merendahkan dirinya bukan karena dosa, tapi mau menggantikan dosa itu atau menebus dosa itu. That's the difference ya. Tetapi yang namanya merendahkan diri di sini seperti karakter Tuhan yang merendahkan diri. Ya. Nah, bahasa asli yang dipakai ini itu adalah sama ya. Kalau kita lihat dalam Lukas 18 ayat 14, coba kita buka. Lukas 18 ayat 14. Ada istilah tapeno di sini. Ya. Ini ya. Humble. Kalau kita terjemahkan di sini tapeno atau tapenote setai ini merendahkan dirinya. Ya, tapeno. Kalau RSV terjemahkan humble himself. Heoton tapeno tisitai. Merendahkan dirinya sendiri. Nah, ini sebetulnya kata kerja yang sama dipakai di dalam Filipi tadi. Filipi 2 ya, di mana Yesus merendahkan dirinya. Ini dia, ayat 8 ya. Ia telah merendahkan dirinya. Nah, ini kata kerja yang sama yang dipakai dalam Lukas 18 tadi ayat 14. Tapeno. Nah, sehingga di sini sikap di hadapan Allah yang benar itu adalah meneladani Kristus. Kristus ngapain? Merendahkan diri. Berarti kalau kita mau dibenarkan di hadapan Allah, sikap yang dibenarkan di hadapan Allah, sikap sama seperti Kristus. Merendahkan diri. Ya. Nah, Yesus yang merupakan firman Allah yang berinkarnasi, rupa Allah, gambar Allah, cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kita bisa melihat bagaimana totalitas ketaatan Tuhan yang lahir karena kerendahan hatinya, tapeno tadi, di hadapan Allah. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dalam keadaan menjadi manusia inilah kita bisa melihat kerendahan hati Tuhan sebelum inkarnasi di hadapan Allah. Dan setelah inkarnasi pun dia taat sampai mati di atas kayu salib. Ini adalah sikap kerendahan hati Tuhan. Kita bisa melihat sebuah contoh atau teladan sempurna, baik sebelum dan sesudah inkarnasi. Tuhan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Nah, sikap kerendahan hati di hadapan Allah kontras dengan sikap iblis yang menyombongkan diri tadi. Duanya adalah ketaatan dan ketidaktaatan. Itulah sebabnya jadi doa ini dibenarkan atau tidak ini bukan hanya sekedar orang Farisi itu pada akhirnya moralitasnya jahat ya. Pungut cukai ini ya orang yang tahu diri, bukan soal itu sebetulnya. Tapi lebih kepada pada akhirnya dibenarkan atau tidak dibenarkan itu lebih kepada nanti lihat efeknya yang terjadi. Ya, ini pada akhirnya nanti meniru iblis atau meniru Tuhan sendiri. Gitu. Ya. Jadi sikap rendah hati di hadapan Allah kontras dengan sikap iblis yang menyombongkan diri. Duanya adalah ketaatan dan ketidaktaatan. Tuhan Yesus taat sampai mati, sedangkan iblis dan para pengikutnya inilah nabi-nabi palsu, manusia durhaka, antikristus itu memberontak terhadap Allah.
dan akan dibinasakan oleh Tuhan Yesus sendiri yang telah sempurna dalam kerendahan hati dan ketaatan. Rasul Paulus menuliskan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar, ya, dalam Roma 5:19. Ketaatan Yesus yang telah dijalani di atas kayu salib dan kebangkitan itulah yang kita terima dengan iman melalui baptisan sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Nah, ini kalau dari Theophan dia mengatakan yesterday the gospel reading ini ya, do not assume that you have the right to be heard. Jadi jangan mengasumsi kamu punya hak untuk didengar. Tapi approach prayer as an unworthy of any attention. Ya. Jadi berdoalah dengan satu sikap yang tidak layak. Allowing yourself only the boldness needed to be open your mouth and raise up your prayer to God, knowing the Lord's boundless condescension to us poor ones. Jadi sadarilah diri kita bahwa kita orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Allah. Karena kita yang miskin ya. Do not even allow the thought to come to your mind, I did such a thing. Jadi jangan selalu dalam doa kita sudah meninggikan diri, kita sudah melakukan ini dan itu. Ya, consider whatever you might have done as your obligation. Tapi anggaplah itu sebagai memang kewajibanmu. Kamu melakukan ini ya karena memang kewajiban kita. Jadi jangan memamerkan apa yang kamu sudah kerjakan. Memang itu layaknya kita kerjakan. Ya, gitu. Kata Theophan. It is your obligation. If you have not done it, you would have been subject to punishment. Dan memang kalau kamu nggak taat ya kamu akan dihukum. And what you did is actually nothing. Dan apa yang kamu kerjakan itu sesuatu yang nggak ada apa-apanya. Dan yang mengharapkan reward gitu ya. You did not do anything special. Kamu tidak melakukan hal yang spesial. That Pharisee enumerated his right to be heard and left the church with nothing. Nah, ya kan? The harm is not that he had actually done as he said, for indeed he should have done it. The harm is that bukan soal apa yang dia doakan ya sebetulnya ya. Tapi bahayanya adalah apa? Bahayanya itu dia tuh menganggap dirinya spesial dan itu seperti iblis gitu. Ya, deliver our Lord from the sin of the Pharisee. One rarely speak the Pharisee in word, but in the feeling of the heart, one is really unlike him. For what is it that the people pray badly? It is because they feel as though they are just fine in the sight of God even without praying. Jadi bahayanya adalah kalau kita seperti orang Farisi itu, orang yang tidak rendah hati itu adalah kita menganggap diri kita itu baik-baik saja di hadapan Allah. Kalau kita itu orang yang benar, namanya meninggikan diri, ya kan? Nah, ini bahayanya apa? Kalau kita orang yang meninggikan diri, bahayanya adalah diri kita itu fine. Diri kita itu baik, diri kita itu nggak butuh belas kasihan, diri kita itu nggak butuh sebenarnya nggak butuh Allah, karena kita sudah meninggikan diri, udah cukup gitu, dan menganggap diri kita tuh baik-baik aja, bahkan nggak perlu doa sebetulnya. Ya, that's the problem. Nah ini kan seperti iblis ya. Tadi dikatakan 12 tahun kan, iblis yang seperti meninggikan diri yang mau menjadi seperti that's the character of the evil, karakter dari iblis. Oke, jadi kamu lihat kalau kita tarik ke lebih jauh, maka doa orang Farisi ini mencerminkan siapa dirinya. Doanya seperti ini mencerminkan siapa dirinya. Siapa dirinya? Memiliki karakter seperti iblis. Nah, itulah yang membuat doanya nggak dibenarkan. Ya, nah, tapi yang dibenarkan adalah pengucukan. Ini punya karakter seperti Allah. Tapi apakah kalau gitu ya udah secara morali kita berbuat jahat aja? Enggak, bukan seperti itu. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita sikap sikap merendahkan dirinya.
ya, bahwa kamu tidak baik-baik, kamu justru berdosa dan butuh belas kasihan. Nah, jadi orang yang rendah hati di hadapan Allah itu satu sisi apa? Tahu dirinya butuh, tahu dirinya apa? Tidak baik, tahu dirinya tidak baik, oke, tapi berdosa. Sehingga kalau di sini sudah meninggalkan diri, maka merendahkan orang lain. Di sini berarti apa? Dia menganggap dirinya sudah superior. Dia nggak butuh Allah, butuh anugerah. Kenapa? Kalau di sini orang berdosa, maka dia membutuhkan belas kasihan itu yang dipakai untuk pertobatan dia. Ya, jadi di sini kita bisa memahami bahwa sikap kerendahan hati di hadapan Allah seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus akan melahirkan sikap ketaatan tadinya atau pertobatan tadi atau ketaatan tadi. Maka kelanjutannya apa? Kalau kamu sudah berdosa di umumkan, kelanjutannya apa? Sikapnya seperti Kristus. Apa yang dilakukan ya? Maka tadi saya katakan, bukan berarti kita doanya jadi kayak orang menyukai, orang berdosa aja terus. Enggak. Justru kalau kamu berdoa seperti cukai ini, kamu adalah orang yang rendah hati, berarti menghasilkan sebuah sikap ketaatan. Ya, gitu. Sehingga kita melakukan kebenaran dan ini adalah ciri atau tanda anak-anak Allah yang bertolak belakang dengan anak-anak iblis. Nah, ini kan apa? Akhirnya apa? Ini seperti anak-anak iblis. Ini seperti anak-anak Allah. Ya. Nah, ini bisa baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Coba kita buka ya. 1 Yohanes 3 ayat 10. Di situ dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Oke? Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudara seimannya. Nanti kamu bisa baca di sini mulai dari ayat 28 sebetulnya ya. 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai ayat 10 itu. Perbedaan antara anak-anak iblis dengan anak-anak Allah. Oke, ini aplikasinya nanti kalian bisa. Nah, nasihat Lukas kepada jemaatnya jelas bahwa belajar dari doa orang Farisi dan cukai membawa mereka kepada kerendahan hati di hadapan Allah. Sebab Allah membenarkan orang yang demikian. Orang yang dibenarkan inilah mereka yang telah mengikuti teladan Kristus dengan menyadari dan menyesali keberdosaannya dan membutuhkan belas kasihan Allah sehingga diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Allah menentang orang yang congkak atau sombong tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya, dalam 1 Petrus, Yakobus, Amsal, sebab kecongkakan menimbulkan pemberontakan atau ketidaktaatan terhadap Allah. Dan disitulah kita akan dipakai oleh iblis menjadi alat kesesatan yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan marilah kita seperti kata Rasul Petrus, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Oke, jadi ini bukan hanya sekedar masalah isi doanya ya, tapi ini kepada efek yang ditimbulkannya. Nah, kalau orang yang punya kerendahan hati di sini dikatakan kamu tuh orang yang akan nanti menghasilkan satu ketaatan kepada Allah. Bukan seperti iblis pemberontakan atau ketidaktaatan kepada Allah. Ya. Oke. Ini tentang orang Farisi dan pungut cukai ini. So, kalau kalian misalnya bisa menyimpulkan ini ya dari penjelasan artikel ini. Jadi sikap rendah hati di hadapan Allah itu pertama tidak melakukan seperti yang orang Farisi
kerjakan. Tapi yang kedua, melakukan apa yang dilakukan oleh pungut cukai. Kan gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akan break dulu nanti. Yang kedua, kita akan coba bahas insight baru dari Palamas ya, tentang orang Farisi pungut cukai ini.